Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Oki Jumhayat, mahasiswa jurusan S1 Akuntansi dari Universitas Pamulang. Selamat berjumpa dalam video pemenuhan tugas mata kuliah Auditing 2. Dalam video ini, saya dan rekan saya akan membahas mengenai apa itu audit PDE. Ya, membahas mengenai audit PDE, pengolahan data elektronik. Sebelumnya, apa sih audit PDE itu? Menurut Ron Weber, audit PDE itu adalah proses mengumpulkan dan menilai bukti untuk menentukan apakah sistem komputer itu mampu mengamankan data, memelihara kebenaran data, mampu mencapai tujuan organisasi perusahaan secara efektif, dan menggunakan aktiva perusahaan secara hemat. Audit PDE itu terbagi dalam 3 metode ya dalam pelaksanaannya. Nah, apa aja? Pertama itu auditing around the computer. Kedua, auditing through the computer. Ketiga, auditing with the computer. Menjelaskan yang pertama mengenai auditing around the computer. Auditing around the computer ini merupakan suatu pendekatan audit dengan memperlakukan komputer sebagai kotak hitam. Metode auditing around the computer ini tuh hanya berfokus pada masukan dan keluaran dari sistem komputer. Nah, kapan sih metode atau teknik ini dilakukan? Metode ini itu dilakukan ketika dokumen itu masih atau dokumen sumber tersedia dalam bentuk kertas ya. Artinya itu masih kasat mata dan dilihat secara visual. Ketika dokumen-dokumen disimpan dalam file dengan cara yang mudah ditemukan. Kemudian ketika keluaran dapat diperoleh dari daftar yang terinci dan auditor mudah menelusuri setiap transaksi dari dokumen sumber kepada keluaran dan juga sebaliknya. Kemudian itu membahas mengenai yang kedua, auditing through the computer. Auditing through the computer itu merupakan metode atau teknik yang dimana suatu pendekatan yang berorientasi pada komputer dengan membuka kotak hitam dan secara langsung berfokus pada operasi pemrosesan dalam sistem komputer. Nah, kapan metode ini dilakukan? Metode ini itu dilakukan ketika sistem aplikasi komputer itu memproses input yang cukup besar dan juga menghasilkan output yang cukup besar juga, sehingga itu memperluas audit untuk meneliti keabsahannya. Dan juga ketika bagian penting dari struktur pengendalian intern perusahaan terdapat dalam komputerisasi yang digunakan. Kemudian terakhir itu kita akan membahas mengenai auditing with the computer. Nah, apa itu auditing with the computer? Auditing with the computer itu merupakan metode atau teknik atau perangkat berbasis komputer yang memungkinkan auditor itu meningkatkan produktivitas personalnya yang berkaitan dengan fungsi audit tentunya. Dalam metode atau teknik ini, pendekatan dapat menggunakan beberapa komputer asisten with audit teknik. Misalnya itu saya memberikan contoh dua ya. Pertama, sistem control audit review file, SCARF, snapshot atau pemotongan cepat, dan sebagainya. Itu penjelasan mengenai jenis-jenis dari metode atau teknik audit PDE. Penjelasan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dea Baskara. Silakan, Dea. Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Saya Dea Baskara akan melanjutkan mengenai penjelasan tentang teknik audit PDE yang sebelumnya tadi udah dijelaskan dan dibuka oleh teman kita Oki. Di sini yang pertama adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari dua metode atau teknik audit PDE yang kita tahu adalah auditing around the computer dan auditing through the computer. Oke. Untuk auditing around the computer ini memiliki kelebihan, yaitu satu, proses audit tidak memakan waktu lama. Ini karena hanya melakukan audit tidak secara mendalam, lalu tidak harus mengetahui seluruh proses penanganan sistem tersebut. Dan kekurangannya adalah
pada umumnya database ini memiliki data yang banyak sehingga sulit untuk ditelusuri secara manual dalam sistem tersebut. Selanjutnya adalah tidak membuat auditor memahami sistem komputer lebih baik, lalu mengabaikan pengendalian sistem sehingga rawan terhadap kesalahan, kelemahan potensial dalam suatu sistem tersebut. Selanjutnya adalah lebih berkenaan dengan hal yang lalu terhadap kesalahan dan kelemahan potensial dalam sistem. Yang selanjutnya adalah kemampuan komputer sebagai fasilitas penunjang audit ini terhitung seperti mubazir. Yang terakhir adalah tidak mencakup keseluruhan maksud dan tujuan dalam satu audit yang telah dilakukan oleh seorang auditor. Kemudian mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada pada metode atau teknik auditing through the computer adalah yang pertama, kelebihannya adalah dapat meningkatkan kekuatan pengujian sistem aplikasi secara efektif, lalu dapat memeriksa secara langsung mengenai logika pemrosesan dan sistem aplikasi tersebut. Yang ketiga adalah kemampuan sistem dapat menangani perubahan dan kemungkinan kehilangan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Lalu auditor memperoleh kemampuan yang besar dan efektif dalam melakukan pengujian terhadap sistem komputer. Dan selanjutnya adalah auditor ini akan merasa lebih yakin terhadap kebenaran akan hasil kerjanya. Serta kekurangannya adalah biaya yang dibutuhkan ini relatif sangat tinggi karena jumlah jam kerja yang banyak untuk dapat lebih memahami struktur pengendalian intern dari pelaksanaan sistem aplikasi tersebut. Yang kedua adalah butuh keahlian teknis yang mendalam untuk memahami cara kerja sistem tersebut. Jadi tadi adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari dua metode atau teknik audit PDE. Selanjutnya mengenai beberapa tata cara yang dapat digunakan dalam melaksanakan prosedur audit itu dengan metode auditing with the computer. Jadi ada dua ya tadi, auditing with the computer dan auditing through the computer. Jadi untuk auditing with the computer, tata caranya adalah yang pertama itu memproses atau melakukan pengujian dengan sistem komputer klien itu sendiri sebagai bagian dari pengujian pengendalian atau yang bersifat substantif. Yang kedua adalah menggunakan komputer untuk melaksanakan tugas audit yang terpisah dari catatan klien. Yaitu mengambil kopi data, file, atau program milik klien untuk dites dengan menggunakan komputer lain. Jadi komputer lain itu ada di kantor auditor tersebut. Dalam melakukan pengujian program dan atau data file yang dipergunakan dalam melakukan perusahaan tersebut sebagai software bantu audit, lalu menggunakan komputer untuk dukungan teknik audit misalnya yaitu untuk administrasi dan surat menyurat, pembuatan tabel atau jadwal, lalu sebagai sampling dan berbagai kegiatan office automation lainnya. Jadi itulah beberapa informasi mengenai teknik audit PDE yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang sudah kita sampaikan ini dapat memberikan manfaat serta ilmu untuk kita semua, dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arisa Nolika sebagai dosen mata kuliah Auditing 2 dalam kesempatan kali ini, serta juga Universitas Pamulang. Tetap berkarya, stay safe, dan selalu dijalankan prokesnya, dan selalu yakin bahwa ini semua akan menjadi lebih baik lagi. Saya mewakili kelompok 5, Dea Baskara, dan rekan saya Oki mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Bye.